Hormat, jika kita berbicara mengenai sumber daya manusia, kemudian juga industri dan pariwisata, alangkah lebih baiknya jika kita langsung berbicara kepada mereka yang terlibat langsung dalam industri pariwisata ini. Oleh karena itu kita juga sudah hadirkan di sini salah satu narasumber kita. Beliau adalah tokoh pemuda, sahabat lama saya juga, Bapak Eko Satrio, dan beliau juga selaku pelaku industri pariwisata. Kalau tidak salah juga sebagai ketua Putri ya, seperti itu ya Pak Eko. Baik, kami silahkan kepada Pak Eko Satrio untuk memberikan pandangan maupun juga pemaparannya. Bagaimana sih pariwisata yang lebih baik atau unggul, tepatnya di Kota Bondang ini seperti apa? Cek. Ya, terima kasih moderator Dinda Nirmala Yukiko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera yang kami hormati dan banggakan Wali Kota Bontang, Bapak Basir Rase, Ibu Wakil Wali Kota Bontang, Bunda Hajah Najira, Ibu Sekda, Kanda Amir sebagai Bapak Litbang, anggota DPRD, Bunda Bakhtiar Wakang, dan tokoh masyarakat, Kanda Haji Karun Jafar, berserta seluruh forum yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Tentu terkait dengan apa yang sudah menjadi gambaran umum maupun detail tadi yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya atau pembicara sebelumnya, menjadi suatu gambaran konkret. Namun ada sisi lain yang kami selaku masyarakat, khususnya dari pemuda, tentunya sering menghadapi atau mengalami, bahkan terjadi miskomunikasi yang itu kaitannya dengan era pemerintahan Basri Najira 10 bulan ini. Jadi kami dari pemuda menyoroti ada 5 poin yang menjadi konteks dari apa yang menjadi tema pagi ini. Yang pertama yaitu pelayanan publik. Jadi tentunya pemerintah itu kan merupakan beserta aparaturnya abdi negara dan pelayan masyarakat, pengayom. Begitu juga tentunya ini kaitan erat dengan bagaimana respon masyarakat dalam mengukur, menilai daripada kinerja terkait dengan bagaimana pelayanan publiknya. Karena kalau soal pelayanan publik tentunya ini yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Sehingga jangan sampai masyarakat yang harusnya dilayani, ini malah aparaturnya yang pengen dilayani. Ini malah terbalik nanti. Sehingga Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota sebagai komando tertinggi daripada aparatur pemerintahan di bawahnya, karena jabatan kepala daerah adalah produk politik, ini harusnya menjadi panutan untuk Ibu Sekda beserta jajaran ke bawahnya. Karena apa? Karena Pak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota sudah memperlihatkan panutannya bagaimana melayani masyarakat. Sekarang aparaturnya bagaimana? Bisa nggak aparaturnya itu mencontoh kepala daerahnya? Nah, ini harus menjadi ukuran standarisasi Ibu Sekda dan Kepala Bapak Litbang, bahwa aparatur itu sudah disumpah menjadi abdi negara dan pelayan masyarakat. Sehingga apa yang menjadi tanggung jawab Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai jabatan politis untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat harus dilaksanakan oleh aparaturnya. Kalau tidak, ganti. Harus begitu. Supaya apa? Supaya kita real dalam melaksanakan suatu program-program pemerintahan.
Dan tentunya kalau kaitannya dengan rencana kerja, rencana kegiatan, visi misi, ya paling tidak yang ada di ruangan ini tentunya juga sudah sangat paham, apalagi ada anggota DPRD. Tinggal bagaimana kaitannya dengan pelayanan publik itu menjadi stressing untuk bisa diterapkan, dan mohon aparatur bisa menyesuaikan apa yang sudah dicontohkan oleh wali kota dan wakil wali kota. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan law enforcement, penegakan hukum. Jangan kita bicara penegakan hukum hanya di pemerintah pusat. Seharusnya di Kota Bontang harus ditunjukkan oleh pemerintah Kota Bontang beserta jajarannya bagaimana law enforcement yang diterapkan di Bontang. Apa yang disampaikan oleh Bung Baktiarwakang tadi terkait dengan pengupahan di salah satu investor Kota Bontang, yaitu harusnya penegakan hukumnya. Bontang sudah punya perda, ya kan? Jadi sebagai wakil rakyat, ya tegakkan hukum sesuai dengan perda. Panggil itu perusahaan, bagaimana ini? Anda melanggar perda, penegakan hukum. Kemudian terkait dengan aparatur pemerintah yang berani-berani melakukan tindakan melanggar hukum, lakukan itu penegakan hukum. Narkoba jangan ditimbang-timbang, itu kejahatan luar biasa. Sehingga apa? Sehingga penegakan hukum di Bontang harus wajib hukumnya untuk diterapkan juga. Dan ini banyak contoh kasus, apalagi sudah kaitannya dengan melakukan pelanggaran penyimpangan keuangan negara, korupsi misalnya. Nah ini tentunya tadi yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, yang sudah 6 kali tender aja, ya tidak bisa, karena ya kita harus memang menegakkan hukum di konteks law enforcement. Yang ketiga, kaitannya partisipasi publik. Nah ini partisipasi publik ini harus juga menjadi ukuran, bukan hanya capaian-capaian angka sekian persen. Bagaimana partisipasi publik Bontang untuk mendukung program daripada wali kota dan wakil wali kota? Apakah publik memberikan kontribusinya turut serta dalam program pembangunan? Sehingga kalau mereka hanya dibangunkan saja secara fisik misalnya, secara skill, ilmu, tapi kalau tidak ada partisipasinya, ya mohon maaf, mati suri lagi. Nanti tinggal nunggu anggaran lagi, baru mereka aktif lagi, on off artinya. Nah partisipasi publik ini itu yang perlu dilakukan secara kesinambungan terhadap program-program pemerintah Kota Bontang sesuai dengan visi dan misi wali kota dan wakil wali kota. Kemudian yang keempat adalah kesadaran masyarakat. Nah ini kesadaran masyarakat juga harus kita tumbuhkan, bahwa Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota beserta jajaran aparatur pemerintah harus bisa memberikan kesadaran masyarakat. Ya kesadaran akan adanya investasi, kesadaran akan penegakan hukum, kesadaran akan partisipasi publik, kesadaran akan bagaimana Bontang bisa lebih hebat dan beradab. Kalau tidak ada kesadaran masyarakat, nol besar, nonsen. Mau membangun pariwisata, masyarakatnya tidak sadar wisata. Bagaimana bisa? Kalau mau berkolaborasi, bersinergi dengan misalnya investasi, tapi iklim di Bontang tidak kondusif, masyarakatnya tidak sadar, nonsen, omong kosong. Dan yang terakhir kaitannya progres pembangunan SDM, industri, dan pariwisata. Tentunya SDM kita tangguh, tapi jangan sampai rapuh. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Litbang. Jadi kalau mau SDM yang tangguh, ya jangan sampai rapuh.
kemudian para industri kita hidup, jangan sampai redup. Nah, kalau sudah redup ini udah tanda-tanda ini bagaimana situasi Bontang sekarang kaitannya dengan industri. Dan yang terakhir adalah pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM. Bangkit, jangan sampai sakit. Sehingga apa? Sehingga kolaborasi, elaborasi SDM, industri pariwisata memang sudah tepat untuk bisa dijadikan lebih hebat dan beradab di Bontang. Karena apa? Karena kita sudah sangat mengetahui Bontang dengan potensi SDM melalui sektor industrinya itu sudah pasti unggul. Karena apa? Karena orang yang bekerja industri harus mempunyai spesifikasi dan klasifikasi tertentu. Kalau di pemerintahan, saya yakin Kanda Basirase dan Bunda Haja Najira punya aparatur yang kompetensi. Karena apa? Karena posisinya memang berjenjang. Ada kapasitas-kapasitas tertentu untuk menanjak karirnya dalam bagaimana dengan warga kita sekarang. Bagaimana dengan adik-adik mahasiswa kita? Bagaimana dengan anak-anak sekolah kita? Masih banyak sekolah-sekolah yang memang belum mencapai standar tertentu. Kita harus akui. Kebetulan saya menerima 7 siswa PKL di suatu lokasi pariwisata. Dan saya melihat sendiri selama 2 bulan bagaimana mereka punya kapasitas. Sehingga ini harus menjadi perhatian. Masih banyak komponen-komponen proses untuk melakukan peningkatan SDM dari mulai pendidikan formal, pendidikan non formal, informal itu hanya sekedarnya saja. Terutama di pendidikan non formal, informal. Begitu banyak alokasi anggaran yang dikeluarkan, namun pembelajaran, peningkatan skillnya hanya sifatnya musiman, yang syaratnya untuk menyerap anggaran. Bagaimana ini harus dilakukan perubahan supaya secara sustainable, kesinambungan bisa ditingkatkan setiap tahunnya. Dan yang terakhir adalah sektor industri. Bapak Wali Kota sudah komitmen, ramah investasi. Karena memang Bontang dibangun dari investasi. Kalau kaitannya Bontang dibangun dari potensi, apakah kita sudah siap? Dengan infrastruktur, dengan sarana prasarana, tentunya ini perlu proses. Tapi kalau sudah konteksnya adalah pengembangan industri, optimalisasi industri yang sudah berjalan, yang sudah ada, ini yang harus kita lakukan. Kita boleh menunggu industri yang baru di sektor migas misalnya, atau petrokimia, tapi masih butuh waktu. Dan bagaimana serapan tenaga kerjanya? Ini juga menjadi catatan. Kita sekarang punya industri hilir kelapa sawit misalnya, di mana sektor industri hilir ini kelapa sawit yang berada di Boneless, pabrik CVO, tentunya ini menjadi suatu prospek bagi kita. Jadi jangan kita melakukan hal-hal yang nantinya malah membuat iklim investasi di Bontang akan menjadi terhambat. Pengembangan biodiesel, tentunya ini sudah menjadi pencanangan Bapak Presiden, bahwa prospek untuk biodiesel ke depan, turunan produk daripada CPO. Kalau saya belajar dari teman-teman di Riau, di pabrik di Riau itu sampai 100 turunannya produk yang bisa dihasilkan, di mana pengembangannya bisa menjadi 64 pabrik. Dan saya konfirmasi ada 2.500 karyawan permanen, ada 2.500 lagi tenaga kerja outsourcing. Bagaimana kita bisa menyerap tenaga kerja yang begitu banyak? Tentunya hanya satu cara, bagaimana kita membangkitkan, membangun, mengembangkan sektor industri. Dan ini nantinya ke depan pasti berdampak pada sektor-sektor yang lain, terutama pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa sekali kepada salah satu tokoh pemuda